Halo, perkenalkan nama saya Tio Balas Andreas dari kelas 1. Di sini saya akan bahas materi ekonomi tentang badan usaha. Baik, yang pertama badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Kedua, perusahaan, yaitu unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, agraris, yaitu mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Yang kedua, ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam. Yang ketiga, perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, industri, yaitu mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Yang kelima, jasa, yaitu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal dibagi menjadi 3. Yang pertama, badan usaha milik swasta, yaitu seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta. Kedua, badan usaha milik negara, yaitu kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, badan usaha koperasi, yaitu kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha dibagi menjadi 7. Yang pertama, perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Baik, yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu pemilik perusahaan adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah. Kelebihannya kedua, ongkos operasi lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik. Kelebihannya ketiga, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya yang pertama, modal dan besar perusahaan terbatas. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Ketiga, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, dan kesulitan kompetisi pemimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Selanjutnya, persekutuan firma, yaitu usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Kedua, keputusan yang diambil lebih objektif, dan tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Terus, dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik, dan investi kurang liquid. Yang selanjutnya, persekutuan komanditer, dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja, atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya, sekutu aktif, yaitu selain investi modal juga menjalankan perusahaan, dan sekutu pasif hanya investi modal. Persekutuan komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi. Terus kepemimpinan lebih baik. Terus yang terakhir, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif, dan semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseorangan terbatas, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha sendiri atau beberapa saham atau sero. Jenis perseorangan terbatas dibagi menjadi 4. Pertama, PT terbuka atau go-flic, yaitu saham diperjualbelikan dalam bursa atau untuk umum dalam bentuk saham atas unjuk. Yang kedua, PT tertutup, yaitu dimiliki orang-orang tertentu dalam bentuk saham atas nama.
Yang ketiga, PT milik negara atau persero, yaitu sebagian atau seluruh saham milik negara. Yang keempat, PT kosong, yaitu PT yang sudah bangkrut dan tidak beraktivitas tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT ada 3. Yang pertama, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseroan terbatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya tanggung jawab terbatas presentasi saham dimiliki, pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, dan efisiensi kepemimpinan. Kekurangannya yang pertama, pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, dan kurangnya perhatian pemegang saham. Selanjutnya, koperasi. Definisi menurut bahasa CO atau bersama tambah operation atau pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada 3. Yang pertama, memacu pengembangan usaha, kemandirian, dan profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dibagi menjadi 2. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Yang kedua, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi ada 3. Pertama, rapat anggota tahunan. Kedua, pengurus. Yang ketiga, badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. Kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Kedua, anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, berdasar sukarela. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yang pertama, keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi, dan kurangnya berkompetensi profesional dalam pengelolanya. Perusahaan negara atau BUMN dibagi menjadi 3. Pertama, badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yang pertama, APBN diperuntukkan bagi modal verum atau persero. Kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, verum dan persero. Verum adalah modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi verum dibagi menjadi 3. Yang pertama, menteri, direksi, dan dewan pengawas. Selanjutnya, persero, yaitu seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero dibagi menjadi 3. Pertama, RUPS, direksi, dan komisaris. BUMN memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya yang pertama, pengelolaan sangat tergantung keuangan negara, pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi, dan pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perusahaan daerah, yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha dibagi lagi. Pertama, fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi nasional.
Fungsi komersial adalah memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama planning, organizing, directing, dan controlling. Fungsi operasi dibagi lagi menjadi 4. Pertama personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial bagi menjadi 2. Yang pertama penyediaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional bagi menjadi 2. Yang pertama perusahaan. Perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang direncanakan pemerintah. Yang kedua, perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ketidaktepatan dalam pembahasan saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.